Masa iya malu halus ikutan mandi? Terus yang tadi tatap-tatapan ngeliatin dia siapa? Halo warga horor, selamat datang di Titik Gelap. Beberapa netizen berbagi pengalaman cerita-cerita horor yang pernah mereka alami. Dan kami akan membacakan cerita-cerita tersebut. Kamu yang suka dengan cerita horor, siapkan dirimu untuk mendengarkan kisah-kisah yang mungkin akan membuatmu merinding. Atau bahkan membuatmu seperti ada yang mengikuti dari belakang. Dan mungkin bahkan membuatmu tidak bisa tertidur. Jadi, jika kamu sudah siap untuk menghadapi malam yang menyeramkan, mari kita mulai. Aku udah 2 minggu ini di rumah. Sebelumnya, aku kerja di Tangsel berdua dengan sepupu aku. Kita kerja sebagai ART dan baby sister. Ada 2 anak. Kita mulai kerja jam 5 dan beres setengah 10. Kadang kalau kita mau mandi malam-malam suka bareng, karena biar gak takut. Soalnya kamar mandinya di belakang rumah. Waktu terakhir sebelum kita resign kerja, aku lagi demam. Aku jadi gak mandi malam itu. Malam itu aku langsung tidur karena gak enak badan. Sekitaran jam 11 lebih beberapa menit, saudara aku nangis ngebangunin aku. Posisi dia rambut basah cuman pakai handuk habis mandi. Dia shock banget ngelihat aku lagi tidur. Padahal kata dia, kita habis mandi bareng kayak biasa. Aku juga kaget karena aku gak mandi lagi demam. Muka saudara aku benar-benar pucat. Paginya kita langsung pulang resign dadakan. Udah banyak kejanggalan yang kita lewati di situ. Dan itu salah satunya yang bikin kita mutusin buat pulang. Wah, jadi yang nemenin mandi sepupunya itu siapa? Masa iya malu halus ikutan mandi? Hih. Lanjut ke cerita berikutnya. Aku pernah ngerasain hal horor di kos. Ceritanya, hari pertama aku ngekos, aku tidur jam 10 sampai jam 11 malam. Dan di jam-jam berapa aku nggak tahu. Tapi aku rasa jam 2 atau jam 3 pagi itu aku dengar ada orang buka pintu kamar mandi. Aku kaget, tapi aku tetap tutup mata dan tidur. Tak lama, aku ngedengar ada suara yang keluar dari kamar mandi itu. Kayak ngegeram. Semakin mendekat, sampai kayak dia mencengkram. Aku yang tidur miring ke tembok sampai benar-benar nge-freeze. Gak bisa apa-apa. Mau nangis gak bisa. Baca apa-apa juga, dan itu berlangsung agak lama sampai subuh. Dan suara dan rekaman itu hilang gitu aja. Dan aku langsung bisa gerak. Aku langsung keluar kamar jam 4 itu, sambil nangis nelpon ibuku. Dan gak masuk akal kalau angin yang ngebuka. Wah, 2 cerita ini sama-sama di kamar mandi ya. Masa iya ada makhluk halus ikutan mandi? Lanjut ke cerita selanjutnya. Pengalaman horor waktu itu aku lagi main di rumah temen. Pas enak-enak main, tiba-tiba aku kebelet pipis. Aku nebeng lah di kamar mandi temenku. Pas aku selesai pipis, mau nyiram toilet, pas noleh ke belakang ada orang ngeliatin aku. Dan aku juga ngeliatin dia. Note, pintu kamar mandinya itu ada 2, atas dan bawah. Aku nutup yang bawahnya aja. Dan wajahnya dia itu pucet kayak orang yang kebanyakan bedak. Awalnya aku kira itu ibu temanku yang pakai masker. Aku habis dari toilet langsung ke kamar temanku. Dan aku bilang ke temanku, panggil aja kak. Kak, ibunya kamu barusan ada ya? Aku pipis, dia ngeliat aku. Habis itu dia pergi ke dapur. Ah, temanku malah bilang, ibuku lagi gak ada di rumah. Dia lagi pergi keluar. Dan di rumah cuman ada aku sama kamu mbak. Terus yang barusan tatap-tatapan ngeliatin aku siapa? Ibunya. Apa makhluk halus? Ih. Lanjut ke cerita selanjutnya. Sekitar jam 2 setelah istirahat gitu, kalau lembur biasanya kalau shift malam senggang suka tidur beberapa menit. Gua tidur di tumpukan karung biji plastik di atas. Jadi gudangnya kebagi 2, atas sama bawah. Dan itu cuma pakai tangga kayu kalau mau naik. Gue tidur setelah mastiin sampel udah dicek semua dan turun sampel masih lama. Baru merem 10 menit ada yang colek-colek. Posisi penerangan minim. Dia bilang gini, sampel udah turun, bangun bentar. Gantian, tempat gue tidur di sini. Lu di bawah aja. Itu mata gue masih merem. Pas buka mata, gak ada orang yang turun. Atau di sekeliling gue. Pas gue tanya gak ada yang tidur di atas. Karena yang biasa tidur di atas itu cuman gue. Karena adem gitu. Dia bilang cuman dia doang yang suka tidur di atas. Terus, yang bangunin dia siapa? Lanjut ke cerita selanjutnya.
Gue pernah kerja sampai jam 8 malam, nurunin barang dari kontainer di gudang. Ada temen nemenin gue sampai beres. Kebetulan, gudangnya di depan suka ada sesajen. Setelah beres bongkar, temen nganter mobil ke depan. Gue ditinggal sendiri di gudang. Gue lihat udah jam setengah 8 malam. Di situ langsung ada yang gedor-gedor gerbang gudang. Gue spontan kabur jir, di tengah jalan ketemu pengawas. Katanya udah pulang aja, gak usah balik lagi ke gudang. Sedangkan gudang itu gak ditutup sampai pagi. Katanya kalau udah ada yang gedor-gedor, itu artinya udah waktunya ganti shift malam. Ganti shift malam? Masa iya makhluk halus ikutan kerja? Apa makhluk halus juga butuh uang buat makan? Ih, lanjut ke cerita selanjutnya. Gue pernah kebangun pas lagi tidur malam-malam. Mungkin sekitar jam 1 malam. Atau lebih dengan kondisi keringetan. Pas nengok ke cermin lemari, ada Nyai Kunti. Mukanya ketutup rambut dan tapak kaki, alias melayang. Yang bikin aneh, di cermin kelihatan jelas ada, tapi wujud aslinya nggak ada. Lanjut ke cerita selanjutnya. Saya ojol, suka onbit jam malam. Kadang kalau ngantar orderan GrabFood lewat jalan sepi, area banyak pohon. Sering lihat sesosok, bahkan pernah jok motor bagian belakang ada yang duduk menyamping. Mungkin dia pengen diantar pulang kali Mang Ojol. Ih, serem. Nah, itu adalah cerita-cerita horor dari para netizen. Gimana? Menyeramkan nggak teman-teman? Atau kalian punya yang lebih menyeramkan? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.